Oke, baik, kita akan membahas mengenai supervisor. Sebelum kita membahas supervisor, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud manajemen. Oke, ada perbedaan antara mengerjakan sendiri suatu pekerjaan atau sasaran dengan menyuruh orang lain mengerjakannya dan memberitahukan cara mengerjakannya. Perbedaan itulah yang dikenal dengan manajemen. Jadi dalam arti kata, manajemen adalah mengerjakan sesuatu bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Seorang karyawan yang berprestasi atau karena keterampilan dan produktivitasnya, biasanya perusahaan akan mempromosikan orang tersebut menjadi seorang supervisor. Namun, sering ditemukan perbedaan oleh karyawan yang dipromosikan tersebut sebagai rintangan yang paling sulit dia harus diatasi. Kenapa demikian? Karena seseorang yang ketika menjadi karyawan melakukan pekerjaan sendiri, sekarang dia harus bergantung pada orang lain, yaitu karyawan yang berada di bawah supervisinya. Karena prestasinya tidak diukur lagi dari apa yang bisa dilakukan sendiri, melainkan bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang dapat dicapai oleh bawahannya yang berada di bawah supervisinya. Itulah yang disebut dengan manajemen. Dengan demikian, jelaslah seorang supervisor harus memiliki kemampuan people skill dalam menjalankan perannya sebagai supervisor. Kenapa? Karena supervisor harus mampu mempengaruhi bawahannya mencapai goal yang telah ditetapkan dan dibebankan kepada seorang supervisor. Tugas dan peran seorang supervisor sangatlah penting dalam sebuah perusahaan. Selain dituntut untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat teknis yang dibebankan kepada bagiannya, ia juga dituntut untuk dapat memotivasi, mengarahkan, dan membimbing bawahannya. Karena posisi tersebut adalah seorang supervisor dituntut tidak saja menguasai keahlian teknis, tapi juga kemampuan hubungan antar manusia atau disebut dengan interpersonal skill dan keahlian non-teknis lainnya. Oke, kata supervisor sendiri berasal dari kata supervisi atau mengarahkan. Dalam hal ini adalah mengarahkan, memberikan tugas pekerjaan, memberi instruksi, memberi pelatihan, dan melatih keterampilan, menyelesaikan keluhan-keluhan yang berhubungan dengan pekerjaan. Dua fungsi utama seorang supervisor adalah satu adalah menjalankan keputusan yang dibuat oleh atasannya dan menginformasikan kepada bawahannya apa saja yang harus dilakukan berdasarkan keputusan tersebut. Yang kedua adalah memberikan informasi dan saran kepada atasan.